Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ningkiang Abian Base pada hari ini, Senin tanggal 15 November tahun 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Baik, Sang Pemelihara kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk menjalani hari ini. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mohon Tuhan memberkati kami, menuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kami berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 36 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 20-21 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan baca bagi kita. Bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Dari antara orang-orang percaya itu yang berasal dari Siprus dan Kirene, ada juga orang-orang yang pergi ke Antiokhia dan memberitakan kabar baik tentang Yesus itu kepada orang-orang yang tidak beragama Yahudi juga. Kuasa Tuhan ada pada mereka sehingga banyak orang menjadi percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan, menjadi saksi yang bersaksi. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Sehingga saksi sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara, sebab dengan keterangan dari saksi akan meyakinkan dan menolong hakim untuk mengambil sebuah tindakan terhadap baik kasus pidana maupun kasus perdata yang dihadapi oleh orang lain, atau bahkan hal-hal lain yang terjadi, misalnya ada kecelakaan dan sebagainya. Sebagai saksi tentu tidak mudah dan tidak boleh sembarangan dalam memberi keterangan selaku saksi. Karena kalau salah memberi kesaksian, maka risiko bagi saksi adalah dijadikan sebagai tersangka. Ketika kita salah melakukan atau keliru melakukan, maka kita dipandang juga bersalah dalam memberikan keterangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menjadi saksi, sesungguhnya dalam kehidupan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kata ini tidak asing bagi kita. Kita sendiri adalah umat dan anak-anak Tuhan yang juga disebut sebagai saksi dari Kristus. Sebagai saksi Tuhan, tentu kita harus menyampaikan kesaksian yang benar mengenai Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian apa yang harus kita beritakan? Mari kita belajar dari Yehezkiel dan juga pengalaman iman para rasul di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel mengenai pembaharuan umat Israel yang akan terjadi dan memberi dampak bagi bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, yaitu mereka akan mengenal siapa Tuhan yang dipercaya dan yang disembah oleh bangsa Israel. Demikian juga para murid Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menerima kuasa Allah, menerima Roh Kudus, dan mereka dimampukan untuk bersaksi tentang Yesus dan segala perbuatan ajaibnya menyertai para murid.
Melalui kuasa Tuhan yang ada dalam diri mereka, ketika mereka bersaksi, maka banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan yang diberitakan oleh para murid. Menjadi banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika para murid menyampaikan tentang berita kebenaran dan kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari dua kisah tersebut kita dapat melihat bahwa Tuhan yang membuat orang-orang bisa mengenal siapa Dia, dan Tuhan sendiri yang berkuasa membuat umat percaya kepada dirinya. Tuhan memperlengkapi para murid dengan kuasa-Nya yang ajaib, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jadi dari bagian ini kita mau diingatkan bahwa kita harus menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita dengan menunjukkan perilaku Kristus dan keteladanan yang benar mengenai karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bagian yang harus kita lakukan adalah senantiasa melakukan kehendak-Nya dan menerapkan segala ajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita melalui perkataan, melalui perbuatan, dan sikap kita. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhanlah yang akan melakukan bagiannya. Tuhanlah yang akan berperkara untuk melakukan setiap hal menurut kasih karunia dan kehendak Tuhan bagi setiap orang. Dengan melakukan bagian kita dan membiarkan Tuhan melakukan bagiannya, maka orang akan melihat kasih Tuhan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sehingga mereka akan takjub pada kuasa Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita telah menjadi saksi atas karya keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan buat kita, sehingga kita memperoleh damai sejahtera, pengharapan, dan hidup yang kekal di dalam Dia. Karena itu tugas kita sebagai seorang saksi, maka mari kita memberitakan kuasa Allah yang maha besar, dan mari kita menceritakan, menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita bagi orang lain, sehingga dengan mendengar kesaksian dan karya Roh Kudus di dalam diri mereka, kita imani mereka akan menjadi orang yang percaya dan menerima anugerah keselamatan di dalam hidupnya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa kita adalah saksi Tuhan. Dan ketika menjadi saksi, maka tugas kita adalah bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjadi saksi yang bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, menceritakan kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami melakukan tugas dan bagian kami. Tuhan telah memilih dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan telah menjadikan kami saksi atas kuasa Allah yang besar dalam kehidupan kami. Maka saatnya Tuhan meminta kami, Tuhan menghendaki kami, agar kami menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, mampukanlah kami ya Allah, agar kami dapat menjadi saksi Kristus yang benar di dalam kehidupan kami, melalui perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Bapa di surga, hari ini kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan beserta atas kami, memberkati kami masing-masing. Sebab kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah turun kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Selamat berkarya untuk hari ini Bapak Ibu Saudara. Selamat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.